Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Amsal pasal yang keempat mulai ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Alkitab ngomong jalannya orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tambah hari perjalanan orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, perjalanan hidup kita harusnya tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari, semakin hidup diubahkan bersama Tuhan. Perjalanan kehidupan kekristenan kita ini tambah hari tambah takut akan Tuhan. Hari ini kita berjalan dalam kekudusan, besok kita berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita berjalan dalam kesucian, besok berjalan dalam kesucian. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah, sikapnya pasti berubah, mulutnya pasti berubah. Nah, kita setiap hari harus menghadapi banyak hal yang seringkali malah membuat kita harus ngambil keputusan. Dan keputusan itu kalau keputusan yang salah, itu akan melukai hati kita sendiri dan melukai banyak orang. Kita tidak bisa ngatur mulut orang, kita tidak bisa mengatur kelakuan perbuatan orang lain terhadap kita. Yang kita bisa atur adalah diri kita sendiri. Orang bisa bebas berlaku, bersikap, berkata-kata, memperkatakan apapun tentang kita atau tentang orang lain seenaknya sendiri. Tapi kita nggak bisa ngatur mulut mereka, kita nggak bisa ngatur perbuatan mereka. Suamimu atau istrimu atau pasangan hidupmu pun kita nggak bisa atur perkataan mereka. Kita nggak bisa harus ngikutin apa yang kita mau. Dia bisa berbuat seperti apa yang dia mau. Makanya kalau tidak memiliki pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan, itu akan sangat repot sekali loh. Akan jadi trouble dan jadi masalah bagi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Selama kita bisa ngatur hati kita sendiri, kita tidak akan peduli, kita tidak akan terlalu pusing dengan perkataan orang lain. Dan perkataan orang lain yang buruk, yang jelek, yang menjatuhkan, yang merendahkan. Sekalipun orang memperkatakan hal yang jelek dan buruk, bersikap negatif, melakukan hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita nggak akan terpengaruh. Pasanganmu bisa melakukan dosa, pasangan bisa melakukan pelanggaran, mereka bisa mengambil keputusan semau sendiri, seenak sendiri, tetapi kita sebagai orang yang ikut Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang anak-anak Tuhan ini, kita bisa ambil keputusan untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh segala sesuatu yang di luar kita. Makanya yang di dalam ini meski kuat, kokoh. Perjalanan orang percaya harusnya tambah hari tambah kuat, seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tambah terang, menyinari, memberi dampak, memberikan pengaruh yang besar buat banyak orang. Harusnya kehidupan kekristenan kita itu seperti itu. Tapi banyak orang kan nggak seperti itu. Banyak anak Tuhan yang nggak seperti itu. Banyak orang yang hidupnya malah tambah kacau. Karena apa? Ngikutin maunya sendiri, ngikutin keinginan dagingnya, ngikutin hawa nafsunya. Kekristenan yang normal dan sehat di hadapan Tuhan adalah perjalanan kehidupan kita semakin hari semakin terang, semakin berubah, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diubahkan terus dalam hadirat Tuhan. Diubahkan terus dalam hadirat Tuhan. Tapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Jalannya orang yang kenal Tuhan ya tambah gelap, tambah kacau. Makanya tidak heran orang yang nggak bertobat, kelakuannya tambah hari tambah buruk. Kalau engkau punya pasangan yang hidupnya, kelakuannya tambah buruk, karena dia nggak bertobat. Orang fasik itu tidak kenal Tuhan, tidak kenal jalan kebenaran. Kalau kamu punya pasangan yang nggak kenal Tuhan, kamu yang kenal kebenaran, kamu harus berdoa. Harus lebih banyak bayar harga di hadapan Tuhan. Lebih banyak nyembah Tuhan. Lebih banyak berserah di hadapan Tuhan. Karena apa? Pasanganmu gak bertobat. Makanya kalau menikah, sebelum menikah, diselidikin dulu ini pasangan yang dari Tuhan apa tidak. Ini karakternya seperti apa. Ini orang takut akan Tuhan apa tidak. Kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak bisa pegang komitmen, nanti di pernikahan akan trouble dan masalah. Kalau kamu ngotot nikah, kamu akan bayar harganya dan mahal sekali loh. Kalau udah ngotot nikah karena dibutakan oleh cinta dan asmara, udah tahu kelakuannya busuk, jelek, dan jahat, tetap dilakukan, ujungnya kamu sendiri akan bayar harga. Kalau sudah bayar harga ngapain ya? Kamu mesti berserah sama Tuhan. Kamu mesti berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sikap hatimu harus benar. Makanya orang yang benar
Anak-anak Tuhan itu tambah hari hatinya tambah kuat, tambah perkasa, tambah kokoh, tambah gigih, tambah bisa mengambil tindakan keputusannya apapun yang dia perbuat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Hidupnya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan bertindak. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, juga tidak akan bertindak. Jadi tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan loh. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau perjalanan orang fasik, orang yang nggak bertobat, orang nggak kenal Tuhan, dia akan tambah jahat. Orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dia udah tahu, tersandung aja penyebabnya nggak tahu. Sudah jatuh, sudah hancur, dia nggak sadar diri. Kenapa? Mata hatinya dibutakan. Mata hatinya belum ngerti kebenaran. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang sedang bermasalah dengan pasangan hidupmu, ibu-ibu yang punya suami yang nggak bertobat, suamimu sedang hidup dalam dosa, mereka itu dalam kegelapan. Mereka perlu terang. Nah, terangnya itu harusnya disinari melalui kehidupan karaktermu sendiri, melalui perbuatan dan tindakanmu. Makanya tindakan kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus bisa menjagain hati kita ini begitu rupa, supaya terpancar kehidupan keluar. Orang bisa melihat kemuliaan itu memancar keluar dari kehidupan kita. Semua tindakan kita, keputusan kita, sikap kita, kata-kata kita ini harus selaras sejalan dengan firman Tuhan. Kalau hari ini belum sejalan dengan firman Tuhan, ya harus bertobat, harus berubah, dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Semua kehidupanmu, roh, jiwa, dan tubuhmu dipersembahkan untuk Tuhan. Biar Tuhan izinkan, meremukkan, proses, membersihkan semua yang najis, yang kotor, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dengan firman seperti ini kan belajar menyelaraskan semua kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan, supaya sejalan, sepikir, seia, sekata seperti apa yang Tuhan mau. Sekarang buka di ayat yang ke-23-nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita disuruh menjagai hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam hati kita ini gampang mudah luka, gampang terluka, gampang tergores, gampang tersakiti oleh perkataan orang lain. Kalau Alkitab ngomong tentang hati, itu bisa juga ngomong tentang jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu. Nah, ini harus dijagain begitu rupa. Tindakan kita, sikap kita ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang jangan pernah dilakukan. Kalau kita ini bertindak, mengambil keputusan, bersikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita sendiri akan kena masalah, kena problem. Kalau sikap hati kita tidak benar, kita nggak jagain begitu rupa hati ini, nanti akan memancar keluarnya bukan kehidupan, tapi amarah, emosi, kekecewaan, kepahitan, luka, dan semua yang jelek, jahat, dan buruk. Karena apa? Hatinya sudah tercemari, hatinya sudah begitu terluka. Ini kita mesti jagain Bapak Ibu. Orang di sekitaran kita itu bisa melukai, bisa merendahkan, bisa memaki, bisa memfunsuin, bisa memfitnah, bisa memperlakukan buruk. Bahkan kita ketemu orang di jalan aja bisa bersikap buruk. Kalau kita nggak jagain hati kita bisa tercemar dan kita bisa marah, bisa ngamuk, bisa kecewa. Terutama kamu mesti menjagain hatimu begitu rupa dengan pasangan hidupmu. Kalau nggak bisa menjagain hatimu, kamu akan mudah terluka dan kacau begitu rupa. Engkau akan cepat hancur, cepat berantakan, cepat kepahitan, cepat kecewa, dan bersikap tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jagain begitu rupa. Yang di dalam hati kita ini loh kita perlu jagain. Kita tuh nggak bisa jagain mulut orang lain. Orang lain bisa berhak ngomong apapun juga. Dia bisa berkata, bersikap semaunya mereka. Karena kita nggak bisa jagain mulut orang. Kita nggak bisa ngerem mulut orang, jagain mulut orang, ngatur mulut orang. Yang kita bisa jagain adalah hati kita. Nah, hati kita ini meski kita benar-benar diproteksi, dijagain, dipagarin dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita, sikap hati kita, keputusan kita ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, nanti kita akan mudah tersandung, terluka, kecewa, sakit hati, kepahitan, marah, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, nggak mau gereja-gerejaan lagi, pahit ngelihat kelakuan orang lain.
Bahkan even pendeta aja bisa menyakitin, bisa melukai. Makanya yang kita bisa jagain kan hati kita, hidup kita begitu rupa. Kita serahkan ke dalam hadirat Tuhan, supaya memancarnya itu kehidupan. Yang memancar keluar dari kehidupan kita ini adalah kemuliaan Tuhan. Manifestasinya adalah kuasa Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Kita harus buang. Salah satunya mulut yang serong, mulut yang gampang ngomong sembarangan. Karena mulut kita ini seringkali bereaksi yang salah ketika kita ini diperlakukan buruk oleh sekitar kita. Atau kita mendapat perlakuan yang tidak enak. Atau kita mengalami masalah yang tidak enak, yang benar-benar melukai atau menggores kedalaman batin kita. Mulut kita meski kita taruh sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, ini mulut gampang ngumpat, gampang memaki, gampang merendahkan, gampang berkata buruk, gampang berkata kotor, gampang berkata-kata yang mengutuk. Harusnya mulut kita dipakai untuk ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Perkataan kita harus lurus. Kalau iya dikatakan iya, kalau tidak ya tidak. Kalau dosa ya dikatakan dosa, kalau tidak ya tidak. Dikatakan salah ya salah, kalau benar ya benar. Tegas gitu loh. Nggak boleh kompromi dengan yang A dibilang B, yang B dibilang C, dan lain sebagainya. Itu mulut dolak-dalik, nggak bisa dipercaya. Kalau apa yang di dalam hati kita manifestasi ke keluar mulut kita. Kalau yang di dalam hati kita bersih, yang keluar dari mulut kita juga bersih. Tapi kalau yang di dalam hati kita ini busuk, kotor, jelek, yang manifestasi keluar juga buruk, jelek. Makanya, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Loh, kenapa kok kita disuruh ngelihat muka? Biarlah matamu memandang terus ke depan. Karena kebanyakan dari kita seringkali noleh ke belakang dan hancur. Karena yang di belakang hanya sekedar suatu pelajaran yang berharga dan tinggal sejarah saja. Kalau kau sering noleh ke belakang, ujungnya engkau nggak akan bisa nyampe ke destinasi Tuhan. Banyak orang sering noleh ke belakang, masa lalunya, kelemahannya, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain yang dilihatnya. Ya tidak heran dia nggak bisa maju. Pandangannya tertutupi karena selalu noleh ke belakang. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata kita harus fokusnya ke depan. Melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Kalau ngelihat seseorang yang sedang melukai, menyakitin hati kita, jangan lihat kejelekannya. Lihat janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup. Yang kita lihat itu janjinya Tuhan terhadap hidup dia. Diubahkan, dipakai Tuhan, dipulihkan. Nah, kalau kita ngelihat kekurangan terus, kita ngelihat kekurangan orang lain, kita ngelihat kelemahan orang lain, kita jadi orang yang gampang menghakimi dan mencaci maki loh. Kita malah jadi tukang gosip dan merendahkan orang lain. Jangan terlalu pusing dengan kelemahan orang lain. Jangan terlalu pusing dengan kegagalan orang lain. Jangan terlalu pusing dengan dosa orang lain. Kita fokus mata kita ngelihat Yesus. Kalau kita fokusnya ngelihat kelemahan orang lain, kegagalan orang lain, kekurangan orang lain, kita akan jadi orang yang gampang mengkritik, memaki, merendahkan, bahkan memperlakukan orang lain seenak kita sendiri, semau kita sendiri. Kita harus belajar fokus kita, mata kita tuh ngelihatnya ke depan, ke tujuan Tuhan. Yang kita lihat tuh tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lihat. Bukan kesalahan pasanganmu, bukan kekurangan pasanganmu. Kalau kamu ngelihat kekurangan pasanganmu dan kelemahan pasanganmu, kamu akan kecewa. Karena masih manusia, dia punya kelemahan. Saya pun punya kelemahan yang banyak sekali. Banyak kekurangannya. Kalau Bapak Ibu ngelihat kekurangan seseorang, tidak akan pernah mendapatin sesuatu yang baik. Nanti malah sakit hati, nanti malah kecewa. Yang dilihat itu janji Tuhan pada pribadi seseorang. Kalau kamu punya pasangan yang mengecewakan, yang melukai, yang dilihat jangan melukainya. Yang dilihat itu jangan matamu fokus pada kekurangannya, dengan perbuatan yang menyakitkannya. Kamu fokus pada janji Tuhan atas hidupnya. Kalau fokus pada janji Tuhan atas hidupnya, apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, jadi semangat loh. Kenapa? Ngelihat ke depan. Tidak akan pernah sakit hati dan kecewa. Karena yang dilihat janji Tuhan. Mata kita itu harusnya ngelihat itu. Pakai kacamata Tuhan. Jangan ngelihat persoalan dengan kacamatamu sendiri. Jangan ngelihat masalah keluargamu dengan kacamatamu sendiri. Kamu nanti malah kecewa, malah lemes, malah sakit hati.
pakai kacamata Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Semakin kita berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan, hidup kita semakin dipakai Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita menghadapi masalah persoalan, Tuhan akan menyertai. Dan semuanya akan dipimpin sesuai dengan kehendaknya. Hidup kita semakin hari harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin jadi berkat. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita, kekristenan kita itu harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Makanya Tuhan suruh kita ini menjagain hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita buka celah apapun, sedikit apapun, sehingga kita diseret jatuh di dalam dosa. Sekarang buka di Lukas pasal yang ke-21. Mulai ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita mesti jagain hati kita begitu rupa loh. Kita nggak tahu hari Tuhan itu bisa datang mendadak, bisa di awan-awan permai jemput kita rame-rame bareng-bareng di awan-awan permai. Kalau kita nggak jagain hati kita bisa tertinggal. Di sisi lain juga bisa Tuhan datang mendadak menjemput kita masing-masing pribadi. Artinya engkau sudah finish dan engkau harus balik ke rumah Bapa. Jangan sampai hari kedatangan Tuhan itu menjadi jerat buat kita. Didatangi tiba-tiba dipanggil, kita nggak siap ya, hatimu masih kacau dan berantakan, kamu nggak akan ketemu Tuhan nanti. Kamu akan ketemu Lucifer. Bapak Ibu, jaga begitu rupa. Kita jagain hati kita ini loh. Ini nggak gampang nih jagain hati kita ini. Karena yang di dalam hati ini gampang terluka, gampang tersakitin, gampang merasa direndahkan, merasa nggak berharga, bisa memilih semua yang bukan dari kehendak Tuhan. Kita jagain setiap langkah kita. Begitu rupa harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendak Tuhan. Kalau kita didapatin terus, hati kita ini condongnya ke Tuhan dan nempelnya ke Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk berjalan seperti apa yang Tuhan mau loh. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi, kita harus pelan-pelan salibkan, tanggalkan. Sehingga kehendak kita, kemauan kita itu seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita disuruh sama Tuhan Yesus, disuruh berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya kita nggak kena pencobaan. Berjaga-jaga begitu rupa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Ini loh, kenapa kok kita mesti berdoa? Kenapa kok kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Supaya kita mampu berdiri kuat kokoh di hadapan Tuhan. Tahan dengan semua pencobaan. Tahan dengan semua kejadian yang akan menimpa kita. Kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian. Makanya perlu nempel kepada Tuhan. Beri waktumu sama Tuhan. Beri waktumu untuk berdoa menyembah Tuhan. 1 hari minimal 1 jam. Kalau engkau pelayanan 1 hari minimal 3 jam. Kalau bisa 1 hari minimal 4 jam. Kalau yang bagi pelayanan, bagi hamba Tuhan, bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan harus nempelnya kepada Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan loh. Kita nggak akan terima apa-apa tanpa kita berserah sama Tuhan. Kita akan terima pewahyuan. Pewahyuan itu didatangin dari kita nih bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bagi orang jemaat biasa yang tidak terlibat pelayanan, beri waktumu lebih banyak sama Tuhan. Supaya langkah hidupmu dipimpin sesuai dengan kehendak kemauan Tuhan. Semakin dibawa kepada pusat kehendak Tuhan. Mengerti destinasi Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita peka. Semakin kita ngerti tujuan hidup kita itu apa. Kita harus bersikap dan bertindak seperti apa. Kalau orang lain memperlakukan buruk kita, kita harus bersikap seperti apa. Tindakan kita seperti apa. Hati kita itu kuat dan kokoh. Tidak mudah digoyangkan oleh perkataan orang lain.
tidak mudah direndahkan oleh orang lain karena kita tahu posisi kita di dalam Kristus itu seperti apa. Tapi kalau orang nggak ngerti kebenaran, digoyang sedikit, dicaci sedikit, dipersalahkan sedikit, difitnah, dituduh, direndahkan, diperlakuan buruk, hatimu akan goncang dan kacau. Kamu terpengaruh oleh apa yang di dunia sana, yang dikatakan orang. Harusnya hidup kita nanti nggak terpengaruh oleh perkataan orang lain. Orang bisa ngomong apapun juga terhadap hidup kita, tapi kita fokus jalan sama Tuhan. Kita pegangnya janji Tuhan, kita pegangnya firman Tuhan. Kalau perkataan orang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan dipercaya, jangan diikutin. Tapi kan kebanyakan orang kita itu ngikutin perkataan orang. Kita terpengaruh oleh perkataan orang, bahkan perkataan buruk lagi yang kita terpengaruh. Itu kan konyol hidup kita. Kenapa kok kita bisa terpengaruh oleh perkataan orang, disikap orang? Karena kita nggak ngerti janji Tuhan terhadap hidup kita. Tidak heran kelakuan kita bukan semakin baik, bukan semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah kepahitan, sakit hati. Orang yang sakit hati, benci, dendam, jengkel, dan kepahitan. Apalagi diperlakukan buruk oleh pasangan hidupnya. Kalau sikapmu, tindakanmu, sikap hatimu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kau bisa jadi tambah orang yang terluka. Jadi orang yang tersakitin. Tapi kalau engkau benar-benar ngerti kebenaran firman Tuhan, kamu tahu harus bertindak apa. Ketika menghadapi hal buruk, hal jelek, hal yang gak berkenan, kamu tahu persis harus bersikap dan bertindak seperti apa. Harusnya tindakan kita, sikap kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya orang Kristen itu tambah hari, harusnya tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya gak habis pikir orang yang bertahun-tahun di gereja, ngakunya orang Kristen dari muda sampai tua, tapi hidup dan kelakuannya tidak berubah. Karena apa kok gak berubah? Kamu tuh belajar apa? Kamu kok bisa seperti itu? Kamu dengernya apa selama ini? Makanya sekarang kalau belum ngalami breakthrough dan terobosan atas hidup, masih tetap sama dari tahun ke tahun. Kelakuanmu tambah buruk, tambah jelek. Hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu hari ini. Tuhan sanggup berperkara secara ajaib dan dahsyat atas kehidupanmu. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang menyertai kita. Dia punya tujuan atas kehidupan kita. Amin. Harusnya perjalanan kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin menjadi inspirasi banyak orang. Karena karakter, kelakuan, sifat, perbuatan kita mencerminkan Yesus Kristus. Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Saya tidak habis pikir kalau orang Kristen bertahun-tahun nggak ngerti firman. Berarti kamu nggak belajar firman. Orang sudah bertahun-tahun jadi Kristen sampai tua, rajin ibadah di gereja, kebanyakan nggak ngerti pakai ayat lo, nggak ngerti pakai firman lo. Karena apa? Dipikir hidupnya udah nyaman, nggak butuh Tuhan. Gereja ya asal gereja, tapi nggak ngerti apa-apa. Mulai hari ini harus belajar ngerti kebenaran. Harus ngerti kebenaran. Tanpa kita ngerti kebenaran, hidup kita akan sesat dan ngawur, tanpa tujuan. Firman ini sebagai petunjuk, sebagai mapnya, kemana kita harus melangkah, menjalani kehidupan kita ini loh. Kalau kita belajar firman, perjalanan dan langkah kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, kamu tuh seperti berjalan di sebuah kota tanpa ngerti tujuannya kemana. Banyak orang Kristen ngaku percaya Tuhan, ibadah di gereja, tapi seperti datang ke sebuah kota, nggak tahu mapnya, nggak tahu tujuannya apa, ya datang ke kota itu aja. Nggak tahu ngapain, nggak tahu ngapa-ngapain. Yang penting cari makan, hidup kenyang. Kita, kalau datang ke suatu kota, kita pasti punya tujuan. Minimal kita libur lebaran. Atau kita libur hari Natal. Atau kita nikmatin liburan. Atau kita memang udah urusan bisnis atau urusan apapun juga namanya. Kalau kita nggak punya tujuan, kita hanya sekedar menjalanin loh. Ya kita habiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong aja. Kenapa? Nggak ada tujuannya. Bapak Ibu diciptakan di muka bumi ini, hari ini masih hidup dan dengerin firman yang saya sampaikan ini. Tuhan punya tujuan yang jelas atas hidupmu. Personal, demi personal itu tujuan Tuhan itu berbeda masing-masing. Dan kita harus didapati menggenapi tujuan itu loh. Kalau kita ini masih fokus pada diri kita sendiri, perasaanmu, egomu, amarahmu, dan kamu masih terpengaruh dengan kata-kata orang, kamu nggak stabil kekristenanmu, kamu nggak akan bisa ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu itu apa. Sehingga tidak heran, nggak ngerti apa-apa jadi orang Kristen. Bertahun-tahun di gereja, ya hidupnya seperti itu terus. Nggak ada perubahan, nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan. Hanya sekedar menjalani hidup dan menjalani hidup. Binatang pun di hutan, dia juga menjalani hidup, dia bisa makan dan bisa hidup loh. Tapi nggak ada tujuannya. Kita ini diciptakan lebih daripada binatang loh. Punya tujuan dan maksud.
Makanya kita harus ngerti, bergaul dengan Tuhan, ngerti kebenaran, kenalin Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, hatimu semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan sendiri. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang gampang terluka, gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang nyerah, gampang putus asa. Karena kita bukan jadi orang Kristen yang gagah perkasa, yang kuat, yang punya otoritas dan kuasa harusnya. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Kristus, kita memiliki karakter yang benar-benar diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter kita itu semakin matang. Manusia roh kita semakin dewasa. Jadi kita tahu membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Mana yang berkenan dan mana yang tidak. Kita peka sekali dengan Tuhan. Kenapa? Dewasa. Kita nggak bakalan mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Orang bisa ngomong jelek, orang bisa fitnah, orang bisa memperlakukan buruk. Nggak terlalu pusing. Yang difokusin adalah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia pegang janji Tuhan. Itu baru orang dewasa. Tapi kalau engkau kanak-kanak, masih gampang kepahitan, gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngambekan. Bagaimana mungkin kamu ngerti tujuan Tuhan? Orang fokus semua dari dirimu sendiri. Orang yang ngerti tujuan Tuhan itu nggak pusing dengan dirinya sendiri. Dia tahu harus melakukan apa di hadapan Tuhan. Dia harus bersikap seperti apa di hadapan Tuhan. Sekalipun mengalami hal buruk sekalipun, hal yang tidak enak sekalipun, dia fokusnya pada tujuan Tuhan. Dia berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin ngerti kehendak Tuhan. Semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupanmu akan seperti rembang tengah hari. Bersinar. Memancarkan kehidupan. Orang akan diberkati. Orang akan diurapi. Orang akan disembuhkan melalui hidupmu. Karena Tuhan bermanifestasi dalam kehidupanmu. Hidup kita memancarkan kehidupan. Kalau hari ini hidup masih memancarkan kematian, bukan kehidupan. Buktinya kematian seperti apa, Pak? Lihat aja keluar yang dari mulutmu itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu perlu rekam pakai handphonemu sepanjang hari, kamu lebih banyak ngomong apa? Yang menyakitkan, yang menyakitin hati orang, yang merendahkan, yang busuk, yang jelek, caci maki, kebun binatang, atau apa? Atau ngomong tentang kehidupan. Kan semuanya yang di dalam hati kita ini akan memancar keluar lewat perkataanmu loh. Lewat tindakanmu, lewat sikapmu. Akan memancar keluar. Dan itu tidak bisa ditipu loh. Semua kata-kata kita, semua tindakan kita, semua ucapan kita itu berasalnya dari hati. Dan memancar keluar lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita. Pengen tahu aslinya kita ya? Lihat aja waktu diperlakukan buruk, difitnah, dituduh, dijelekkan, direndahkan. Reaksi kita pertama kali keluar, yaitu aslinya kita seperti apa? Seperti Tuhan memancarkan kehidupan, atau malah memancarkan kematian dan kutuk. Serta hal yang mengerikan lagi. Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar ambil keputusan untuk cintai Tuhan, mengasihi Tuhan, merubah sampai kedalaman batin kita. Kita harus jagain, kita harus selaras bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kita dewasa dalam Kristus, semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, hidup kita semakin diubahkan, menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kamu bisa enjoy ngadapin masalah apapun juga. Ngadapin tekanan apapun juga kamu bisa enjoy dan nikmatin. Menikmatin semua kemurahan Tuhan. Dan perjalananmu dipimpin Tuhan. Bisa ngalami tekanan, himpitan, persoalan, tapi kamu bisa tersenyum dan melihat janji Tuhan ke depan. Karena di ujungnya Tuhan menyediakan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Amin. Bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Ambil komitmen, bayar harganya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus. Nempel terpatri terpahat dalam loh batin kami. Saya firman itu jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman itu. Diberkati Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Pekerjaan usaha, keluarganya, anaknya, cucunya diberkatin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Jadilah tahir, jadilah sembuh. Sehat seperti sedia kala. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang mendengar firman ini. Disampaikan, diberkatin Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Diurapin Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.